Ibu Mas Riana akan diamati oleh Ibu Yesi. Ya, kenapa Bu? Materi saya sama-sama sama Pak Yusuf, Bu. Ya, materinya sama, cara nyampaikannya kan beda, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Iya, isinya juga kan nggak sama persis, kan nggak nyontek copy paste kan? Enggak, Bu. Oke, LK berapa harus dijelaskan, RPP berapa ya, Bu? RPP PB1, Bu. RPP 1, Ibu Mas Riana akan diamati oleh Ibu Yesi. Dan akan diamati oleh juga oleh Ibu Suryani. Ibu Suryani. Ya, silakan diamatin menggunakan LK2. Baik, Ibu Mas Riana memilih RPP 1. Sudah nampak, Bu? Sudah. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah hadir semua kan? Coba Ibu tanya dulu, Heni ada? Ada, Bu. Hadir, Bu. Yesi? Yesi? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Ya, Bu Ana. Hadir, Bu. Ya, oke. Terima kasih atas ketepatan waktunya hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita memulai berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Coba Ibu minta dulu, Heni, coba pimpin dulu doa ya, Nak. Ya, Bu. Sebelum kita berdoa, memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Heni atas doanya pagi ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran pertama. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya anak-anak. Coba Yesi, coba dipimpin lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Udah, Bu. Iya, terima kasih. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kegiatan mengamati gambar iklan, peserta didik dapat menyebutkan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan, kita dapat mengidentifikasi pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dalam media cetak, kita dapat menyebutkan tujuan iklan, bentuk iklan, dan kesimpulan isi teks paparan iklan dalam media cetak dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai zat tunggal, kita dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Adapun materi ajar kita, ya sebelum Ibu memulai pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu menyampaikan bahwa LKPD kita dengan bahan ajar sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Anak-anak sudah baca kan? Sudah, Bu. Ya, terima kasih sudah membaca. Di sini materi ajar kita adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan isi paparan iklan media cetak secara lisan, membaca tentang iklan. Kemudian ada juga muatan IPA, mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur-unsur atau senyawa dengan tepat. Ya, di sini ada satu buah iklan yang Ibu tampilkan. Coba Irma, coba kamu baca Irma. Baik, Bu. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Amatilah gambar iklan berikut ini.
Ya, terima kasih Irma. Terlebih dahulu Ibu tanya dulu. Yersida, sudah pernah membaca iklan di koran? Sudah, Ibu. Ya, iklan apa itu, Nak? Ada iklan orang jual rumah, Ibu. Ada orang jual mobil. Banyak lah, Ibu. Iya, benar. Siapa yang belum pernah melihat iklan di koran? Pasti sudah pernah lihat semua, kan? Sudah, Bu. Ya, di sini Ibu ada mengambil satu contoh iklan. Coba diperhatikan. Di sana ada satu gambar. Ada juga di sana ada menggunakan bahasa. Dan ada juga gambar orang. Sekarang coba kita lihat setelah mengamati iklan di atas. Coba kamu kemukakan tentang yang pertama. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan? Wana, bisa melihat? Produk jasa, Bu. Iya, produk jasa. Yang kemudian, apa lagi, Nak? Minuman, Bu. Minuman, Bu. Iya, produk minuman. Ada lagi? Baju ya, Bu. Nggak ada, Bu. Iya. Iya. Di sana memang ada produk minuman, ada orang yang minum air mineral ya. Kemudian ada juga gambar itu sedang membuang sampah kan? Ya, yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Coba, Yersida. Ada orangnya, Ibu. Ada minumannya. Iya, benar. Ada orang, ada minuman, ada juga. Ada kata-katanya, Bu. Ya, ada juga kata-katanya. Kemudian kita masuk yang ketiga, bagaimana kesimpulanmu tentang isi paparan iklan di atas? Apa yang ditulis di sana, Nak? Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Tunggu Ibu besarkan ya. Nampak? Udah, Bu, nampak. Nampak, Bu. Apa di sana kata-katanya, Bu Ana? Semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Mengenai air mineral, Bu. Iya, semua berawal dari kita, awal yang baik dan akhir yang baik. Ya, di sini tadi Ibu ada membuat satu gambar hanya untuk mengetahui sejauh mana anak-anak Ibu mengetahui tentang iklan. Ya, di sini coba kita lihat di materi ajar kita ada Ibu buat. Udah nampak kan? Nampak kan anak-anak? Nampak, Bu. Ya, Nampak, Bu. coba pinggiran dibaca. Apa itu, Nak? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iya. Tujuan iklan. 1. Memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Iya. 2. Mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. Yang kelima, menarik halayak ramai. Ya, terima kasih. Di sini ada Ibu jelaskan mengenai iklan, tujuan iklan, ciri-ciri iklan yang baik, bentuk iklan itu ada 2 ya. Yang pertama ada iklan baris. Di sana ada juga pengertiannya iklan baris, yaitu iklan yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini karena dia kecil. Adapun ciri-ciri iklan baris itu ada 7. Ini sudah Ibu kirimkan melalui materi ajar kita di grup WhatsApp. Mungkin anak-anak sudah membaca juga kan? Sudah dibaca kan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Kemudian
ada juga Ibu buat di sana contoh iklan baris pada koran, misalnya seperti ini. Coba diperhatikan, iklan baris itu dijual laptop, dijual segera laptop atau kondisi masih mulus, ya kan? Inilah contoh yang biasa kamu lihat iklan di media cetak ataupun koran. Sering lihat kan? Yesi pernah lihat? Sering, Bu. Pernah Bu, saya pernah lihat Bu. Iklan apa itu Yesi? Halo? Halo? Aduh. Halo Bu? Iya Bu, Iklan apa itu Yesi? Yang pernah Saya dilihat di pernah- koran? saya pernah melihat iklan di koran itu menjual mobil Bu. Oh, iklan Mobilnya menjual cantik mobil. Bu. Iya, Iya. Tertarik mau membelinya? sangat tertarik Bu, tapi nggak ada uangku. Oh iya. Itulah contoh iklan dari iklan baris. Sekarang kita masuk ke iklan kedua, yaitu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Di sini ada juga Ibu buat contohnya dengan ciri-cirinya seperti ini. Sudah? Iklan kolom itu ciri-cirinya terdiri dari ilustrasi atau gambar atau foto, bagian, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Halo? Masih kedengaran Bapak Ibu? Masih Bu. Iya. Masih, Bu. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, rujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau iklan keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan. Pernah melihat di koran ada berita pernikahan? Pernah, Bu. Pernah Bu. Nah, misalnya ada yang meninggal, kan ada juga dibuat seperti itu kan? Ada Bu, ada Ya, Bu. atau ucapan terima kasih, itu termasuk ke dalam iklan kok. Kolom. Kolom. Ya. Baik, kita lanjut. Kalau memang sudah paham, di sini ada Ibu buat satu tugas. Coba dilihat juga. Ada satu gambar. Coba diamati. Ada kan? Dilihat kan anak-anak? Ada Bu. Di sana ada satu gambar. Kemudian setelah diamati, coba kita lihat. Kita jawab pertanyaannya, apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Siapa yang bisa? Saya Yusuf Bu. Ya, Yusuf. Coba Yusuf. Apa maksud dan tujuan iklan di atas? Tujuannya untuk mengajak jangan merokok, Bu. Iya, tujuannya supaya kita tidak merokok. Yang kedua, termasuk bentuk iklan apakah iklan di atas? Tadi kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis iklan. Itu termasuk ke dalam iklan apakah ini? Halo? Ini Bu, iklan kolomnya Bu. iklan? Kolom. Iklan kolom. Benarkah itu Yersida? Iklan kolom atau iklan baris? iklan kolom Ibu. Iya, termasuk ke dalam iklan kolom. Kemudian yang ketiga, jelaskan kesimpulan isi teks paparan. Coba kamu jelaskan dulu apa isi dari tulisan di atas. Yesi. Terus saya Bu. Oh. Jangan merokok supaya sehat Bu. Enggak pernah. Oh iya, Buana dulu, Buana. Buana kan jarang kedengaran suaranya. Iya, Bu. Dari tadi Bu Yesi aja. Iya, biar sama-sama pintar. Kesimpulan dari teks paparan itu adalah agar kita menghindari bahaya dari asap rokok, Bu. Dan jangan merokok. Iya, iya, benar. Supaya kita jauh dari asap rokok, supaya udara yang kita hirup itu tetap segar.
Baik, selanjutnya di sini ada sebuah teks. Coba Ibu minta Iman. Coba baca Iman teksnya. Ada Iman? Halo, Iman? Lagi ke kamar mandi mungkin Bapak itu, Ibu. Oh iya. Coba Suryani, coba dibaca, Nak. Ngantarkan buku deh Ibu, Bu Suryaninya. Kalau nggak Heni aja lah, Heni. Ayo membaca. Salah sebuah teks berikut ini. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian, Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Sampai semua, Bu? Iya, sampai satu paragraf aja. Ya. Ternyata hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Ya, Bu? Iya, terima kasih Heni atas semangatnya membaca. Di sini kita akan mempelajari, masuk ke pelajaran IPA ya, yaitu mengenai zat tunggal dengan zat campuran. Coba di sini, ini pasti sudah dibacakan di materi ajar yang Ibu sudah kirim di grup WhatsApp kita kan? Baik. Sudah, Bu. Ini ada pengertian zat tunggal dengan perbedaannya dengan zat campuran. Terima kasih. Baik. Kemudian, setelah anak-anak memahami apa itu pengertian zat tunggal dengan zat campuran, di sini ada Ibu buat satu teks, satu kolom. Di sini anak-anak coba mengerjakan, membedakan yang manakah yang termasuk ke dalam unsur dengan senyawa. Ini kan termasuk zat tunggal kan tadi sudah dibaca terdiri atas dua, yaitu ada unsur dengan senyawa. Jadi di kolom ini nanti anak-anak Ibu sekalian coba diisi yang manakah zat-zat yang termasuk ke dalam unsur, yang manakah zat-zat yang termasuk ke dalam senyawa. Boleh, bisa kan anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ya, Bu. terima kasih. Silakan nanti dikerjakan. Coba di sini ada Ibu juga buat sesudah kita mempelajari tentang materi benda-benda zat tunggal. Di sini coba kamu renungkan tentang kegunaan benda-benda atau materi yang berada di sekitar kamu. Jadi nanti kamu perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kamu, yang manakah materi atau benda yang termasuk ke dalam unsur atau senyawa, atau benda-benda yang termasuk ke dalam campuran. Jadi hasil renunganmu ini bisa kamu kumpulkan nanti kepada Ibu, ditulis dalam bentuk dengan bahasa sendiri ke dalam kolom ini. Bisa kan? Atau ada yang kurang nanti dipahami, boleh nanti kita diskusi di grup WA. Siapa yang kurang paham, boleh nanti ditanya sama Ibu. Atau ada kawan-kawan yang bisa menanggapi. Bisa kan anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Di sini coba ada kerjasama kita dengan kedua orang tua. Misalnya, coba ibumu pasti sering memasak untuk menyiapkan bahan makanan kan? Kemudian apakah kamu bisa membantu ibu menyiapkan makanan di rumah? Coba nanti kamu perhatikan saat ibumu memasak. Jika ingin lebih jelas, kamu dapat bertanya bahan-bahan apa yang digunakan. Ya, siapa yang sering membantu ibunya masak? Atau nggak pernah dibantu ibunya masak? Saya, Bu. Pinggiran, Bu. Pinggiran main-main aja dia, Bu. Main guli dia. Iya, nggak boleh ya. Jadi kalau kita apalagi yang perempuan harus sering-sering membantu ibu memasak supaya nanti bisa kita memasak. Iya, sewaktu ibu kita memasak, coba nanti kita perhatikan. Waktu ibu kita memasak, coba kita perhatikan misalnya ibu lagi memasak air atau memasak makanan yang lain. Jadi nanti di sana
coba nanti anak-anak ibu perhatikan yang manakah di situ bahan-bahan yang digunakan. Coba nanti dibuat dalam bentuk kolom apa-apa saja yang digunakan sewaktu ibu memasak. Jadi nanti sesudah dibuat bahan-bahannya, baru kamu nanti membedakan yang manakah dia zat tunggal dengan zat campuran. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau ditanya yang kurang paham? Nggak ada, Bu. Diskusi, Ibu. Pas, Bu, pas. Ya, pinggiran? Di WA lah kita diskusi, Ibu. Iya, kalau ada yang kurang paham, silakan anak ibu bisa kita berdiskusi kembali di grup WA kita yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ada ibu mau menyampaikan kesimpulan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sida bisa? Bisa Ibu. Tadi kita yang pelajari tadi, tentang iklan nih Bu. Iklan itu ada iklan kolom, ada iklan baris. Iya. Terus tentang zat tunggal Ibu. Zat tunggal itu terdiri dari senyawa dengan satu lagi tadi unsur ya Ibu. Unsur, iya, senyawa dengan unsur. Kemudian satu lagi kita bahas tentang zat campuran Ibu. Iya, benar nak. Dari kesimpulan itu, kalau ada yang ingin ditanya atau ada lagi yang mau bertanya? Ada yang kurang dipahami? Ada pertanyaan? Mas. Baiklah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan nanti berdiskusi di grup WA. Dan silakan nanti anak-anak kami sekalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim sebelumnya di grup WhatsApp. Tapi sebelum kita tutup, terlebih dahulu Ibu menyampaikan silakan anak-anak kami sekalian belajar di rumah. Jangan hanya belajar ketika kita melakukan Zoom Meet seperti ini, tapi belajarlah selalu kapan dan di mana saja, tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap selalu belajar. Baiklah, hari ini kita tutup pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Ibu mau meminta dulu satu teman kita untuk memimpin doa. Coba Bu Ana pimpin doa. Nah, Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu Ana atas doanya hari ini. Baiklah, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran pertama. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dapat kamu ambil pembelajarannya dan bisa kamu kerjakan nanti tugas-tugas kita dengan cukup baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, terima kasih Ibu Mas Riana. Ya, ini nampak ini guru-guru yang sudah sangat mahir semuanya ya kan. Gak ada lagi grogi dalam peer teaching-nya. Groginya nggak kelihatan ya Bu ya. Baik Pak Herbert, kepada Bapak kami persilakan. Iya Bu, terima kasih. Iya, jadi memang luar biasa para guru kita ini. Guru-guru ini sangat terbantu dengan siswanya yang sangat luar biasa pintar ya. Jadi memang hebat-hebat jadinya gitu. Jadi saya mau lihat sebenarnya bagaimana dalam situasi real class ya. Jadi dengan kelas murid teman sebagai murid memang semuanya berjalan dengan lancar nih jadinya. Tapi begitu pun masih ada kesan saya lihat peserta didik ini akan sedikit sedikit stres ya dengan banyaknya pertanyaan dari guru. Begini. Belum satu pertanyaan dijawab, sudah ada lagi pertanyaan berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi juga itu kita maklumi semuanya karena memang
kejar apa 15 menit apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Tetapi sebenarnya bisa itu kita buat strateginya, kita batasi aja dari awal ya. Ya saya hanya inilah yang bisa saya sanggup untuk 15 menit ini. Jadi di satu tujuan umpamanya ya, bagaimana apa kita lakukan, bagaimana kita beri materinya, bagaimana instruksi itu kita berikan. Satu hal lagi, belum saya lihat sudah 3 orang yang maju, belum ada yang mendesain suatu tugas yang bisa dilaksanakan oleh siswa setelah proses pembelajaran, lalu disertai dengan instruksi yang jelas dan tegas, yang berkaitan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disetting sebelumnya. Ini masih sulit sekali kita bergerak dari paradigma mengajar zaman dulu, itu masih sulit sekali. Padahal yang diinginkan oleh pemerintah sekarang, paradigma kita itu harus berubah. Mari kita ciptakan suasana agar siswa itu sendiri mencari pengetahuannya sendiri dengan instruksi kita yang jelas melalui tugas-tugas atau LKPD yang sudah kita setting. Jadi tugas kita itu sebenarnya hanya menjadi seorang fasilitator sekaligus mengecek ilmu yang baru diperoleh oleh siswa itu apa sudah benar atau tidak, sambil memberi penguatan, kira-kira begitu. Tapi secara garis besar luar biasa semua ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru yang sudah maju ini. Maju terus Bapak dan Ibu, silakan kita sambil refleksi nanti ya untuk memperbaiki proses selanjutnya untuk mencapai tujuan dari Bapak dan Ibu masuk ke PPG ini menjadi guru yang lebih profesional. Terima kasih Ibu Elfitra. Kasih masukannya Pak. Iya, terima kasih Bapak. Juga baik tadi masukannya untuk semua secara menyeluruh ya Bapak Ibu. Memang saya sendiri tadi nggak melihat adanya satu penutupan atau akhir yang menunjukkan evaluasi untuk mengukurnya gitu ya kan. Walaupun nanti ada yang lampiran tadi kalau dari segi punya Ibu Mas Riana, nanti kita apain di RPP-nya juga ada hal-hal yang belum dimasukkan dalam RPP, langkah-langkahnya sehingga tidak nampak yang sudah Ibu susun itu mau dikemanain gitu. Jadi kayak misalnya kapan LKPD dipakai, kapan evaluasinya menggunakan apa, itu belum kelihatan di RPP-nya Bu ya. Jadi secara keseluruhannya karena semuanya udah paten udah mantap lah ini. Ya Bu ya, nanti Bu. Iya. Karena waktu yang terbatas kami sangat